Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi Bisnis Internasional, yang beranggotakan saya sendiri Raihan Ramadhani NPM 0146 dan Alvina Rizky Sabila NPM 01132. Pengertian organisasi internasional yaitu merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Dalam organisasi internasional umumnya memiliki negara sebagai anggota, namun seringkali bagian lain juga dapat mengajukan keanggotaannya. Keduanya membuat hukum internasional dan diatur oleh anggotanya. Tujuan organisasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan khusus yaitu untuk menjadikan organisasi ini sebagai forum, wadah, dan alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai karakteristik setiap organisasi. Kemudian ada tujuan umum, yaitu untuk mewujudkan dan mengelola perdamaian, keamanan di dunia yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dunia, khususnya para anggota, yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan masing-masing organisasi. Arsitektur organisasi yaitu merupakan totalitas unsur-unsur organisasi yang mencakup yang pertama yaitu struktur formal, kedua sistem kontrol, yang ketiga insentif, yang keempat budaya organisasi, dan yang kelima SDM. Dalam arsitektur organisasi, SDM menjadi penengah dari semua unsur-unsur yang ada di atas. Karakteristik organisasi internasional. Yang pertama ada keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama. Yang kedua adanya pertemuan-pertemuan berkala. Yang ketiga adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional. Yang keempat kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara. Yang kelima mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Yang keenam struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Dan yang terakhir melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Jenis organisasi internasional. 1. International Government Organization, yaitu organisasi pemerintah internasional yang terdiri atas 3 atau lebih dari 3 negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu berdasarkan perjanjian bersama dari negara-negara tersebut. Yang kedua, International Non-Government Organization, organisasi nirlaba dengan basis kepentingan sipil dan lingkungan. Sesuai namanya, NGO beroperasi secara independen tanpa ada campur tangan pemerintah. Maka dari itu, terkadang NGO dianggap masyarakat sipil sebagai organisasi tingkat nasional dan internasional yang bertujuan untuk melayani kebutuhan sosial ataupun politik. Karena NGO adalah perusahaan nirlaba, umumnya mereka lebih bersifat kooperatif daripada komersial. Yang ketiga, korporasi multinasional, yaitu suatu perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Pada umumnya, perusahaan nasional berasal dari negara-negara maju dan membuka cabangnya di negara berkembang. Yang keempat, organisasi non-profit, yaitu kumpulan dari beberapa orang yang bertujuan sama dalam mencapai suatu tujuan yang mulia. Organisasi non-profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Para penyumbang ini tidak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh pada saat organisasi ini berkembang. Namun, perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Yang kelima, organisasi internasional lainnya dan IT. Beberapa hal yang diperlukan dalam membentuk organisasi bisnis internasional yang baik antara lain: 1. Konsistensi internal antara berbagai elemen dalam arsitektur organisasinya. Yang kedua, arah sejalan atau kecocokan antara arsitektur organisasi dengan strategi perusahaan. Yang ketiga,
konsistensi dengan lingkungan yang kompetitif seperti konsistensi eksternal dengan arsitektur organisasi ditambah strategi organisasi. Jenis kontrol dalam perusahaan yaitu 1. Kontrol kontak pribadi seperti dari atasan ke bawahan. Yang kedua, kontrol birokrasi seperti peraturan dan prosedur. Yang ketiga, kontrol output yaitu dilihat dari laba, produktivitas, perkembangan, market share, dan kualitas. Yang keempat, kontrol budaya seperti kepatuhan pada nilai dan norma organisasi. Organisasi yang diikuti Indonesia yaitu 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau OPEC. Yang keempat, Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Yang kelima, United Nations Children Fund atau UNICEF. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.